warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, perkenalkan nama saya Fani Alfianitasari dari SMA Negeri 2 Garut. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai aplikasi perbandingan trigonometri. Selamat menyaksikan! Rah, kamu lagi ngapain sih? Kok ngelamun gitu? Ini aku lagi berpikir, berapa tinggi pohon yang aku lihat ini? Sobat Matematika, sudah melihat tayangan sebelumnya kan? Nah, dalam matematika, kita bisa mengukur tinggi pohon menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa sih trigonometri itu? Trigonometri adalah cabang dari ilmu matematika yang berkaitan dengan analisis suatu segitiga beserta relasi-relasi antar kuantitas-kuantitas pada segitiga tersebut, seperti kuantitas jarak dan ukuran sudut. Untuk mengukur tinggi pohon, terdapat istilah sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke atas. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke bawah. Nah, untuk permasalahan kafarah tadi, kita menggunakan sudut elevasi. Kenapa? Karena posisi kafarah berada di bawah dengan pandangan melihat ke atas pohon. Untuk memperoleh sudut elevasi tersebut, kita menggunakan alat yang bernama klinometer. Klinometer adalah alat sederhana yang dibuat untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dan garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak sebuah objek. Dari permasalahan kafarah tersebut, dapat kita ilustrasikan seperti pada gambar di samping. Kita misalkan, kafarah berjarak 18 meter melihat ke puncak pohon dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika tinggi kafarah 150 cm, berapakah tinggi pohon tersebut? Diketahui tinggi pengamat sama dengan 150 cm. Kita ubah satuan dari cm menjadi meter, menjadi 1,5 meter. Sudut elevasi sama dengan 60 derajat dan jarak pengamat ke pohon sama dengan 18 meter. Ditanyakan tinggi pohon. Di sini kita menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Tentu kalian masih ingat kan konsep perbandingan trigonometri di samping? Kita misalkan panjang AB sama dengan X. Tan 60 derajat sama dengan X dibagi 18. Tan 60 derajat adalah akar 3. Akar 3 sama dengan X dibagi 18. Maka X sama dengan 18 dikali akar 3. X sama dengan 18 akar 3. Kita desimalkan menjadi X sama dengan 31,18 meter. X adalah panjang AB. Untuk mengukur tinggi pohon, kita jumlahkan panjang AB dengan tinggi pengamat. Panjang AB 31,18 ditambah tinggi pengamat 1,5. Maka tinggi pohon sama dengan 32,68. Jadi, tinggi pohon yang diamati kafarah adalah 32,68 meter. Lalu, bagaimanakah jika kafarah mengamati pohon yang sama dengan posisi yang berlawanan dan sudut elevasi yang berbeda? Berikut ilustrasinya. Kafarah melihat puncak sebuah pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Dengan tinggi pohon yang sama seperti permasalahan sebelumnya, berapakah jarak kafarah dengan pohon? Diketahui panjang AB sama dengan 18 akar 3 meter. Sudut elevasi sama dengan 30 derajat. Ditanyakan, berapa jarak kafarah dengan pohon? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita masih menggunakan perbandingan trigonometri. Tan 30 derajat sama dengan 18 akar 3 dibagi X. Tan 30 derajat adalah 1 per akar 3. 1 per akar 3 sama dengan 18 akar 3 dibagi X. Maka X sama dengan 18 akar 3 dikali akar 3.
X sama dengan 18 dikali 3, maka X sama dengan 54. Jadi, jarak antara kafarah dengan pohon adalah 54 meter. Dari permasalahan tadi dapat kita simpulkan untuk mengukur jarak dan tinggi pohon dapat menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Selain untuk mengukur tinggi pohon, konsep perbandingan trigonometri juga dapat digunakan untuk menghitung 1. Menghitung jarak antara bintang terdekat pada ilmu astronomi. Kedua, dalam bidang geografi digunakan untuk menghitung titik tertentu dan digunakan pada sistem navigasi satelit. 3. Digunakan dalam bidang kriminologi untuk menghitung lintasan proyektil, memperkirakan penyebab terjadinya suatu kecelakaan, dan sudut tembakan peluru. Yang keempat, digunakan dalam bidang konstruksi untuk pengukuran bangunan, seperti pemasangan ubin, tinggi bangunan, dan panjang lebar. Sobat Matematika, demikianlah penjelasan dari saya mengenai aplikasi perbandingan trigonometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.